Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan boleh berikan kepada kita satu kesempatan lagi untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara sekalian, sebelum kita akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita mengenai seri pembinaan iman, khususnya khotbah Yesus di bukit mengenai ucapan bahagia, mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami boleh kembali diundang untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan ini. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang boleh menjaga dan menyertai kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dan hari ini boleh bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu, biarlah Allah Roh Kudus boleh menerjemahkan setiap bagian firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan ini, dan biarlah kami boleh dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas bersama mengenai satu bagian firman Tuhan mengenai kemurahan hati. Saya akan baca ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Sekali lagi saya akan baca, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, setujukah saudara bila saya mengatakan bahwa kehidupan yang kita jalani hari-hari ini adalah kehidupan yang minim dengan kemurahan hati dan belas kasihan? Saudara, beberapa waktu ini kita dikejutkan dengan banyak berita mengenai kurir dari salah satu toko online, saudara, kurir yang biasa mengantarkan barang yang kemudian direndahkan oleh pembeli online, saudara. Bahkan yang paling menyesakkan adalah cerita seorang kurir yang melakukan COD atau cash on delivery ketika mengantarkan barang lalu dibayar, yang hendak ditebas menggunakan katana oleh pembelinya. Padahal ia hanya menjalankan tugas saja. Atau cerita seorang kakek pengemis, saudara, yang duduk di jalan lalu kemudian dirampok oleh dua anak muda. Tas yang dirampok dari si kakek itu berisi uang, tidak banyak saudara, tetapi uang itu adalah uang yang sudah ia tabung sejak lama. Kakek ini kemudian mendapatkan bantuan uang dari seorang selebgram. Tidak berapa lama kakek tersebut ternyata didapati meninggal dunia, saudara. Dan setelah diusut, ternyata keluarga dari si kakek pengemis itu mengambil uang dari rekening si kakek tersebut dan menelantarkan kakek tersebut kembali ke jalan. Atau peristiwa tukang sol sepatu yang kemudian ditendang oleh seorang anak muda, padahal tukang sol sepatu itu tidak ada salah apa-apa, saudara. Bahkan survei dari IDN Times 2019 mengatakan mengenai generasi milenial. Dituliskan bahwa kaum milenial usia 20-35 sangat sedikit sekali mengalokasikan penghasilannya untuk aktivitas sosial seperti zakat, amal, sumbangan. Bahkan dalam majalah Marketers yang melakukan survei juga kepada kaum milenial mengatakan bahwa kaum milenial adalah kaum yang paling jarang menghargai pelayanan orang lain. Dan hal ini tampak dari minimnya pemberian tips kepada pelayan yang melayani. Bahkan belum lama ini kita melihat dana bantuan sosial COVID-19 untuk masyarakat yang nilainya mencapai triliunan rupiah pun
ditilap demi kepentingan pribadi. Saudara, semua fakta ini secara tidak langsung membuktikan bahwa kehidupan kita hari-hari ini minim sekali kemurahan hati dan belas kasih. Alih-alih melakukan kemurahan hati, malah yang terjadi adalah melukai hati orang lain. Alih-alih berkorban, yang terjadi malah mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, saya pikir tema ini adalah tema yang penting bagi kita sebagai seorang Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan kesaksian bagi dunia. Dari segi presentasi jumlah, kita memang adalah minoritas di kota Palembang, bahkan di Indonesia. Tetapi bukan berarti minoritas tidak dapat memberikan dampak yang luar biasa. Kita masuk ke dalam topik, saudara. Apa yang kemudian Alkitab katakan tentang murah hati secara khusus di dalam bagian ini? Seorang teolog bernama Richard Lansky membedakan istilah grace atau bahasa Yunaninya charis, anugerah dalam bahasa Indonesia, dengan eleos, mercy atau belas kasihan atau murah hati di dalam bagian ini. Belas kasih selalu berhubungan dengan penderitaan, kemalangan, dan pergumulan seseorang akibat dosa. Charis, anugerah atau grace selalu disandingkan dengan dosa atau kesalahan itu. Namun yang menarik adalah penggunaan kata mercy atau belas kasihan dalam keseluruhan Injil Matius. Mari kita perhatikan beberapa ayat, saudara. Misalkan di dalam Matius 9 ayat yang ke-13, di sana dituliskan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku," kata Yesus, "datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Lalu selanjutnya di Matius 12 ayat yang ke-7. "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Matius 23 ayat yang ke-23, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Dan satu ayat lagi di dalam Matius 6, saudara, ayat 14 hingga 15. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan." Matius 18 ayat 32 hingga 35. "Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan.' Dihapuskan hutangnya dipakai kata forgive, saudara, mengampuni. "Karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani?" Dipakai kata mercy, eleo, saudara. "Kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau." Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari pembahasan ini kita memahami, saudara, bahwa mercy atau belas kasihan dan forgiveness, pengampunan, memiliki kaitan yang sangat dekat. Pengertian pengampunan di sini bukan sekedar mengampuni orang yang menyakiti kita, tapi sebuah sikap melihat orang lain dengan mata yang berbelas kasih dan bukannya reaktif saat kita tersakiti. Hal ini kemudian diperkuat dengan penggunaan kalimat pasif dalam beberapa ayat di ucapan bahagia yang sudah kita bahas beberapa ayat sebelumnya, saudara, begitu ya. Misalkan di ayat yang ke-7, ayat tentang murah hati ini juga kita lihat di ayat 4, ayat 6, dan ayat 9. Yang berarti bahwa ayat-ayat ini ditulis bukan untuk mengetahui respon orang lain terhadap mereka yang berbelas kasih, tetapi bagaimana Allah memperlakukan mereka yang hidup sesuai dengan perintahnya. Selain itu, saudara, karakter belas kasih
adalah hasil dari pengenalan kita akan Allah. Artinya seseorang yang berkata bahwa saya mengenal Kristus, maka seharusnya sikap belas kasih menyertai setiap tindakan kehidupannya. Sebagai umat tebusan Kristus, seharusnya kita memahami bahwa kita tidak dapat memperoleh belas kasihan dan pengampunan Allah. Adalah mustahil, saudara, untuk mendapatkan kedua hal tersebut dengan usaha kita sebagai manusia. Tetapi Kristus beranugerah kepada kita dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Jika belas kasih dan pengampunan itu kita dapatkan oleh karena anugerah semata, maka selayaknya kita pun berbelas kasih dan mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita atau yang menderita. Saudara, dari semua informasi di atas dapat kita simpulkan bahwa murah hati di sini memiliki pengertian yang sangat luas. Bisa diartikan sebagai berbelas kasih kepada mereka yang hidupnya ditimpa kemalangan dan bencana. Atau murah hati juga bisa berarti bersikap tidak reaktif, membalas kejahatan, serta sebuah kerelaan untuk mengampuni mereka yang bersalah. Kita melihat betapa luas pengertian dari murah hati di dalam bagian ini dan Injil Matius. Saudara, yang pertama yang akan kita bahas hari ini berkenaan dengan murah hati bagi mereka yang menderita. Saudara, di zaman Perjanjian Baru, karakter belas kasih adalah elemen penting dalam etika para rabi Yahudi. Kita dapat membaca di beberapa naskah Yahudi, misalkan Sab, saudara, di halaman 151b. Dan fakta ini menjadi menarik ketika kita memperhatikan mayoritas pengajar Israel, orang Farisi dan ahli Taurat, yang sedikit melakukan kemurahan hati itu. Kalaupun mereka melakukannya, saudara, mereka tidak melakukannya dengan tulus hati. Misalnya motivasi mereka adalah untuk dipuji orang dan hanya untuk popularitas semata. Maka dari itu Yesus menegur mereka di dalam Matius 23 ayat 23. Ketidaktulusan motivasi mereka juga digambarkan lewat perumpamaan Yesus tentang seorang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 31 hingga 32. Diceritakan bahwa ada dua pemuka agama Yahudi, yakni seorang imam dan seorang Lewi, yang mengetahui bahwa ada seorang yang terkena musibah. Dia dibegal, saudara, dan ditinggalkan setengah mati. Respon mereka bukannya menolong, melainkan malah melewatinya begitu saja. Bila kita telaah perumpamaan ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa dua pemuka agama ini hanya melakukan etika belas kasih dan murah hati saat ada orang yang melihatnya. Jika tidak ada orang yang melihatnya, maka bermurah hati bersifat opsional atau pilihan bagi mereka. Kisah ini kemudian ditutup dengan pertanyaan Yesus mengenai siapakah sesama manusia itu. Lalu seorang menjawab, orang Samaria yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dari perumpamaan ini, saudara, setidaknya kita menemukan dua pelajaran. Yang pertama, bahwa belas kasih dan kemurahan tidak terbatas pada golongan tertentu. Yang kedua, belas kasih dan murah hati jangan dilakukan sebagai pendongkrak popularitas diri kita. Soal murah hati ini kita harus melihat pada teladan Kristus. Jika kita perhatikan narasi Matius, kita akan menemukan bahwa khotbah Yesus di bukit termasuk perjalanan awal pelayanan Yesus di dunia. Sedari awal Yesus mengatakan mengenai murah hati. Dan sepanjang pelayanan Yesus, kita melihat perbuatan-perbuatan murah hati yang ditampilkan oleh Kristus. Kristus bukan hanya NATO, saudara. No action, talk only. Tetapi ia betul-betul melaksanakan kemurahan hati itu. Kemurahan hati seperti apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus tidak membeda-bedakan belas kasihan kepada orang banyak. Entahkah mereka yang terkena bencana, yang berbeda etnis, ekonomi berbeda, atau mereka yang kelaparan, mereka yang sakit, mereka yang najis, perbedaan gender, atau yang terpinggirkan karena dosa. Yesus menunjukkan kemurahan hati kepada mereka semua. Para murid kemudian melihat dan melakukan pelayanan belas kasih dan kemurahan itu kepada orang lain. Ambil contoh di dalam Kisah Para Rasul 3 setelah Yesus naik ke sorga. Diceritakan Petrus dan Yohanes melakukan pelayanan ini kepada seorang yang lumpuh. Dan pelayanan belas kasih dan kemurahan ini seharusnya menjadi karakter kita juga sebagai orang Kristen yang hidup di zaman kini.
Pelayanan kemurahan seperti apa yang bisa kita lakukan dalam konteks diri gereja dan di masa pandemi saat ini? Yang pertama saudara, kita dapat membantu jemaat atau orang yang terdampak COVID di luar. Bersyukur gereja kita sudah melakukannya saudara. Beberapa kali kita membagikan sembako dan menolong mereka yang kesulitan pekerjaan. Dan hal tersebut tentunya membuat Allah senang. Saudara juga dapat melakukan hal tersebut secara pribadi. Yang kedua saudara dapat membantu orang lain tanpa membeda-bedakan mereka dari segi suku, agama, dan status sosial mereka. Yang ketiga, membantu orang lain tidak perlu harus menunggu kaya atau saat usaha kita sukses mapan terlebih dahulu. Kita bisa melakukan kemurahan hati bahkan saat kita hanya memberikan sebungkus nasi untuk tetangga kita yang kekurangan. Poin yang kedua yang kita belajar hari ini mengenai murah hati dalam hal mengampuni orang yang bersalah. Sudah seperti yang telah dijelaskan di awal, kemurahan hati yang kita bahas sangat dekat kaitannya dengan sikap mengampuni. Bahkan dalam Matius 6 dituliskan, bila kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan mendapat pengampunan dari Allah Bapa. Ini adalah satu teguran yang begitu luar biasa sekali. Dan Allah ingin mengatakan bahwa ini adalah sikap yang penting dimiliki oleh umat anugerahnya. John Stott kemudian menuliskan, "Nothing prove more clearly that we have been forgiven than our own readiness to forgive." Tidak ada pembuktian paling jelas bahwa kita telah diampuni, yakni dari kesiapan kita untuk mengampuni orang lain. Murah hati untuk mengampuni tentu tidak mudah, tetapi bila kita menyadari betapa mahal harga pengampunan yang Yesus berikan di kayu salib, seharusnya hal itu mendorong dan menyadarkan kita untuk mengampuni sesama kita. Mungkin saat ini ada dari antara kita yang mendengar renungan saat ini sedang memendam sakit hati kepada saudara mungkin, kepada rekan kerja, kepada teman gereja, rekan pelayanan, atau siapapun. Saudara, firman hari ini mengajak kita untuk melepas pengampunan kepada mereka. Mengenai pengampunan, saya teringat dengan kisah seorang ibu yang mengalami teror bom gereja di Samarinda beberapa tahun yang lalu. Saudara, kejadian tersebut merenggut nyawa anak ibu tersebut dan anaknya masih sangat kecil. Saudara, dalam kepedihan, dalam tangisan, sang ibu kemudian mengatakan bahwa ia mengampuni sang pelaku yang melakukan teror bom itu. Saudara, tentu mengampuni adalah suatu keharusan. Namun perlu kita pahami bahwa pemulihan dan kesembuhan luka hati itu membutuhkan proses. Mari kita lewati prosesnya bersama dengan Roh Kudus, saudara. Karena tanpa pertolongannya kita tidak bisa melewatinya dengan baik. Maka dari itu saudara, hiduplah di dalam kemurahan Allah dan hidupilah kemurahan itu. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita dan kita boleh menjadi kesaksian yang baik yang memberitakan kasih Kristus melalui kemurahan hati dan kebaikan hati kita yang kita nyatakan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memakai saudara menjadi kesaksian dan menjadi alat di tangannya.